Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa jurusan HKI semester 6 kelas B, hari ini kita kembali masuk di MK bimbingan penulisan skripsi yang hari ini sudah memasuki pertemuan terakhir sebelum UTS, yaitu pertemuan ke-7. Sebelum saya lanjutkan, saya informasikan bahwa link absen akan saya bagikan hanya melalui Zoom untuk mengantisipasi mahasiswa yang tidak hadir baik di Zoom ataupun yang di kelas mengisi absen. Karena itu saya peruntukkan hanya untuk mahasiswa yang hadir saja hari ini. Karena itu link absen hanya saya bagikan di Zoom. Jadi bagi kalian yang belum gabung, segera gabung ke Zoom untuk mendapatkan link absensinya. Jadi yang ada di Zoom seperti Ilham ini, Ilham Maulana, silakan isi absensinya. Ilham, cek sound, bisa dengar suara saya, Ilham? Dengar, Pak. Silakan diisi absensinya, ya. Baik, Pak. Kita bergabung, silakan isi. Yuk. Dan tolong yang ada di kelas ini, kalau mau gabung Zoom, soundnya dinonaktifkan supaya tidak berdengung, ya. Silakan bergabung di Zoom terlebih dahulu. Orang dimatikan itunya. Bergabung dulu di Zoom untuk mendapatkan link absensi. Tadi selain Ilham, siapa tadi yang mau gabung juga di sini ya? Tadi ada kayaknya. Ilham dan siapa tadi? Siapa? Sabina. Ada lagi satu yang laki-laki nih. Ilham sama siapa lagi? Tadi siapa Ilham? Teman kamu yang lain? Wah, kurang tahu saya, Pak. Siapa ya? Nanti kata kampus kita berbasis IT kan enak. Misalnya di setiap kelas dipasang face recognition kayak di stasiun itu ya. Siapa yang masuk teridentifikasi namanya hadir. Enak kalau gitu. Tapi sayang nanti baru terjadi 20 tahun yang akan datang. Di saat anak-anak kalian kuliah lagi di kampus ini. Sekarang masih mimpi baru kayak begini modelnya. Ada berapa orang yang isi absen? Baru 12. Yang ada banyak nih. Hah? Linknya belum ada? Kenapa? Oh, belum ada? Oh iya, oke. Baru masuk ya. Oke, ntar.
Yang bergabung nih silakan saya lagi sebanyak-banyaknya. Baik, kita lanjutkan ya sambil berjalan. Tolong tuh dimatikan suaranya tuh biar masih ada suara dengungnya itu. Ya kalau mau terus silahkan. Tapi kalau mau terus di nonaktifkan suaranya biar tidak bergema. Yang mau keluar silahkan karena sudah ada di kelas. Oke, baik, kita lanjutkan materi kita hari ini yaitu tentang format penulisan. Format penulisan. Dan silakan yang punya modul dibuka halaman 69. Modulnya dibuka halaman 69. Itu ada keterangan format penulisan. Oke, baik. Submateri pembahasan pada kali ini itu ada 3. Pertama, kertas dan kualitas cetak. Kedua, pengetikan. Dan 3, sistem penomoran. Sistem penomoran. Oke, baik. Kita langsung yang pertama dulu. Kertas dan kualitas cetak. Jadi, untuk kualitas dan kertas cetak itu dibagi 2. Pertama, saat mau munakosa, dan yang kedua setelah munakosa atau setelah ujian munakosa. Ada 2. Saat mau munakosa dan yang kedua setelah munakosa. Saat yang pertama, saat munakosa ini, saya ambil contoh, saya bawakan contoh seperti ini. Untuk kertasnya, di sini ada catatan kertas yang digunakan adalah kertas kuarto atau FA4. Seperti ini ukurannya. Kan kelihatan ya? Bedakan antara kuarto dengan folio. Folio yang begini ya, nah beda ya. Antara kuarto atau A4 dengan folio atau F4. Jadi yang dipakai pada saat mencetak skripsi pada saat mau sidang munakosa itu berukuran A4 atau kuarto. Dengan ketebalan kertas itu 80 gram. Sini keterangannya 80 GSM ya. Tapi beratnya 80 gram. Jadi itu ukuran yang paling tebal. Jadi ada juga yang 70 gram. Jadi yang 70 gram dilewatkan, 60 gram juga ada tapi dilewatkan. Itu ukuran kertas buram itu. 60 gram. Nah, yang kita pakai pada saat mau sidang munakosa itu adalah ukuran kertas 80 gram yang tebalnya begini ya. Ya, semuanya 80 gram ini. Jadi pasti beda. Tukang fotokopi pasti tahu ini 80, ini 70, ini 60. Oke. Kemudian sampul luar skripsi dijilid dengan soft cover atau dengan lapisan plastik transparan. Berarti yang gini. Oke, lapisan plastik transparan. Mika transparan ini ya. Tuh. Warnanya disesuaikan dengan jurusan. Kalau HKI warnanya hijau, kalau HTN warnanya kuning, kalau S warnanya merah. Ini kalau HKI hijau seperti ini. Pada setiap bab diberi kertas warna merah berlogo UIN. Nah, di sini tidak ada, berarti dia tidak lengkap ini. Tapi kalau yang versi ini ada, kayak begini nih, contohnya ya. Nah ini. Warnanya, tapi warnanya hijau di sini. Harusnya warna merah. Di yang ini juga mestinya dimasukkan sebagai bentuk ikut aturan, ikut pedoman. Ya terserah kalian lah. Untuk menghemat biaya cetak, misalnya biaya fotokopi, ya enggak usah. Ya terserah lah. Mau ikuti aturan atau mau ikut isi kantong, terserah. Nah kemudian kualitas pencetakan menggunakan hasil cetak dari printer inkjet atau laserjet. Nah ini sudah
Gampang ini. Tidak perlu kita lewatkan ya. Itu yang pertama, kertas dan kualitas cetak. Yang kedua adalah pengetikan. Bentar. Yang di Zoom biar tahu saya lampirkan juga ya, saya share ya. Saya share ininya buku pedomannya ya. Biar ikut memahami ini. Oke ya. Belum muncul atau sudah muncul atau belum? Ya, itu mungkin ya. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah pengetikan. Sama juga kayak tadi, yang untuk sidang dan yang untuk sesudah sidang. Oh iya, belum ya, saya lupa ya tadi ya. Untuk kualitas cetak yang sebelum ini, yang begini ya, yang sesudah sidang ini. Jadi beda ya. Kalau tadi yang sebelum sidang itu ukurannya kuarto A4. Kalau sesudah sidang atau sesudah revisi dijadikan buku skripsi resminya ukurannya B5. B5. Nanti ada keterangannya di bawah. Oke, baik. Berikutnya pengetikan. Untuk yang sidang, yang mau sidang monokosa, untuk diajukan ke sidang monokosa, itu layoutnya, tahu layout ya, atau setting layout ya, margin kanan atas bawah kanan kiri, itu kalau margin kiri itu 4, margin kiri 4, margin kanan 3, margin atas itu 4, margin bawah 3. Jadi 4, 3, 4, 3. Kayak begini maksudnya. Ini 4 ya. Yang sini 4, yang kiri, yang kanan 3, yang atas 4 dijaga panjang dan bawah 3. Itu marginnya. Ya. Kemudian untuk pengetikannya. Pengetikannya menggunakan komputer atau laptop. Kemudian pengetikan hanya pada satu muka kertas, tidak bolak-balik. Jadi kalau mau sidang, satu halaman saja, satu muka saja. Tidak yang belakangnya kosong. Yang depannya saja, muka belakangnya tidak. Belakangnya tidak ya. Kemudian spasi. Nah, perhatikan. Jarak antara satu baris dengan baris berikutnya adalah 2 spasi. 2. Ya, ini 2 ya. Agak panjang, agak lebar. Kecuali pada penulisan kutipan langsung. Kalau jumlahnya lebih dari 4 baris. Contohnya, saya lihatkan nih, sini. Contohnya seperti mana? Nah, ini dia. Ini kan kutipan langsung ayat ini kan dari Al-Qur'an, ayatnya ini bunyinya. Ini harusnya ada footnote ini. Di bagian sini, ini ada footnote harusnya ya. Ini salah ini salah, contoh salah, tapi saya kasih tahu. Footnote, terus baru di bawahnya ada nomor sekian, rujukannya apa? Terjemah Al-Qur'an, PT apa, tahun sekian, halaman sekian. Ini kan lebih dari 4 baris ya, panjang ya, banyak. Berarti kalau lebih dari 4 baris, maka ditulis 1 spasi, bukan 2, tidak boleh. Hitung dulu ya, kalau misalnya kurang dari 4 baris ya tetap 2. Jadi kalau lebih dari 4 baris, 1. Kayak begini tulisannya. Ya. Kemudian jarak antara judul bab dengan teks pertama atau dengan subjudul bab pertama adalah 4 spasi. Jadi kayak begini contohnya. Bab 2 misalnya. Nah ini. Ya. Bab 2 tinjauan pustaka. Ini 2. Harusnya 2. Kemudian antara tulisan bab atau apa namanya istilahnya? Judul bab, ini judul bab ya, dengan teks sesudahnya, atau teks pertama atau istilahnya subjudul itu harus 4 spasinya 4 spasi. Caranya gimana? Nah, caranya
Ini disetting dulu di paragraf apa? Biasanya page setup-nya disetting spasinya 2. Biasanya di bagian paragraf disetting 2. Baru setelah itu dari sini kursornya taruh di atas sini, kemudian di enter 2 kali. Tak, tak. Jadi kelihatan 4 spasi. Ini kayaknya kurang ini. Dia tidak memperhatikan ini syaratnya. Jadi harus ada jarak yang lebih lebar ini. Harusnya antara tulisan ini dengan tulisan ini. Harus 4 spasi. Jarak antara subjudul bab dengan teks pertama atau subjudul adalah 4 spasi. Iya. Kemudian jarak antara subjudul bab dengan teks pertama ditulis 2 spasi. Jadi antara judul subbab dengan teks pertama itu 2. Ini harus 2 ya. Ini kayaknya lebih dikit ini 2 atau 2,5 ini. Harus 2 ya. Kembali ke awal. Nah, kemudian pada setiap alinea baru ketika dimulai dengan jarak 1,5 cm dari margin kiri. Maksudnya seperti ini. Setiap alinea baru maka harus ada posisi yang menjorok ke dalam, mendelesep ke dalam atau masuk ke dalam ya. Dengan jarak sekitar 1,5. Jadi kalau kita ke MS Word ya, biasanya ada ininya ya. Ada apa? Ada tanda itu ya, ada garis ya. Tinggal diarahkan saja, ditarik sampai ke 1,5. Tarik gitu ya. Untuk memudahkan. Nah, itu proses ketika alinea baru. Setiap alinea pasti ada usaha masuk ke dalam, Berikutnya adalah tentang ya tentang Oke, berikutnya jenis dan ukuran huruf. Nah, perhatikan. Semua jenis huruf yang dipakai dalam skripsi itu ya, semuanya ya, tidak terkecuali judul sekalipun, itu wajib menggunakan font jenis Times New Roman. Bukan Calibri, bukan yang lain. Kadang itu mahasiswa sering lupa itu. Footnote-nya pakai Calibri, dibiarin aja. Kadang kan yang defaultnya MS Word kan Calibri, jadi udah diperbaiki sama dia. Jadi tolong semua tulisan deskripsi wajib menggunakan font jenis Times New Roman. Sedangkan untuk penulisan teks Arabnya, misalnya ayat atau hadis, itu menggunakan font jenis Traditional Arabic. Kalau kayak begini, misalnya nih, contohnya, ini bukan ini. Yang di sini ini bukan ini kayak ini bukan. Kayak ini nih, ini bukan tradisional Arabik ini, bukan ini. Sudah saya bisa menebak ini bukan tradisional Arabik tapi yang lain. Jadi tolong setiap kata atau font dari tulisan Arab wajib menggunakan jenis tradisional Arabik. Diganti. Nah, sekarang untuk ukuran huruf. Nah, perhatikan. Semua isi naskah itu fontnya ukurannya 12. Fontnya 12 semuanya. Kecuali yang akan ditentukan kemudian. Nah, apa saja yang beda? Judul skripsi itu ukurannya 18. Yang mana? Yang ini. Ini ya, nih. Ini. Judul skripsi ini harus ditulis tebal banget, besar. Ukurannya 18. Ya. Kemudian yang lain nama penulis. Ini balik lagi ke 12. Tapi ini kayaknya tidak sesuai. Dia masih di atas 12, ini kayaknya 14 ini. Salah ini, harusnya 12, balik ke ukuran awal. Kemudian tulisan skripsi. Nah, ini enggak salah ini. Ini salah, contoh yang salah. Jadi harus ukurannya 12. Kemudian keterangan skripsi. Nah, diajukan sebagai salah syarat untuk mempunyai gelar sarjana hukum pada jurusan hukum Islam UIN SMA Banten. Ini betul ini 12. Ya, kembali ke
ukuran awal 12. Kemudian nama lembaga. Nah, baru nama lembaganya ini agak besar dikit, ukurannya 16. 18, 12 semuanya 16. Ulangi, 18, 12, 16. Oke. Nah, kalau ukuran ayat gimana, Pak? Tulisan Arab bagaimana, Pak? Nah, tulisan Arab beda lagi. Dia beda dengan tulisan Latin. Kalau Arab ukurannya 18. Yang ininya 18 ya. Beda. Diukur 18. Itu sudah standar itu. Jadi antara Arab dengan Latin tidak boleh berbeda tulisannya, harus sederajat sama. Jadi sudah diperkirakan 18 itu setara dengan kalau Latin 12. Kadang kita kan kalau misalnya untuk tidak capek menulis Arab atau menulis ayat, kadang ada aplikasi kan namanya Quran in Word. Pernah dengar ya? Biasanya kita tinggal ketik ayat suratnya berapa, nanti langsung muncul, langsung tinggal salin ke skripsi. Nah, biasanya itu beda ukurannya, makanya nanti disesuaikan. Kalau ternyata kebesaran atau kekecilan, balikin ke ukuran 18 gitu ya. Itu kalau pakai Quran in Word versi berapapun. Jepang saya tidak tahu karena tidak ada kutipan ke referensi Jepang. Kalau tulisan lain tidak tahu. Ini Arab saja. Kalau di UI itu yang dipakai Arab, tidak ada Jepang. Kecuali kalau mau buat film Jepang. Oke, berikutnya percetakan setelah perbaikan. Nah, kalau tadi kan yang cetak sebelum munakosah ya. Yang sesudah nih. Ukuran kertas yang dipakai B5, tadi saya katakan B5 dengan ketebalan sama kertasnya 80 gram. Nah, dari bab 1 sampai bab 5 dan daftar pustaka semuanya ya itu dicetaknya bolak-balik kecuali halaman muka. Masih kan kemarin organisasi penulisan skripsi ada bagian muka, bagian inti dan bagian penutup. Nah, bagian muka itu seperti daftar isi, lembar pengesahan, ya, halaman persembahan, moto, kata pengantar, itu kan bagian muka. Itu yang tidak ditulis bolak-balik. Jadi hanya satu halaman saja, satu muka saja, tidak ada kosong ini. Sedangkan yang bab 1 sampai bab 5, kemudian bagian belakang, bagian akhir, bagian penutup, itu di bolak-balik. Di bab 1, bab 2 ada lagi di belakangnya. Terus semuanya sampai bab 5 ada semuanya. Dan lampiran juga sama, bagian akhirnya sama. Ini ada bolak-baliknya ini. Nah, ini yang salah ini salah ini dia tidak perhatikan. Karena cuma halaman mukanya saja ini, muka sama belakangnya tidak. Harusnya di sini ada lanjutannya. Ini salah ini contoh yang salah ini. Ya. Karena bab apa itu? Bab daftar pustaka dan lampiran itu diketik, dicetak secara bolak-balik. Dan spasinya, nah beda dengan ini. Beda yang ini. Kalau ini kan 2 ya. Kalau yang ini sudah dicetak dan jadi buku itu diketik 1,5 atau 1,5. Itu ya. Kemudian sampul luar skripsi yang sudah disidangkan dan diperbaiki dijilid dengan soft cover dengan jenis kertas art karton ukuran 260 GSM dengan laminating glossy. Ya mungkin kayak begini. Kalau zaman dulu polos atau bahkan tidak ada renda-rendanya nih, ada iluminasinya ya. Ini kan ada ini kayak jurnal. Dulu udah ada, sekarang ada, maka bisa diterapkan. Saya tidak tahu apakah filenya ini ada di percetakan atau tidak. Tapi nanti coba kalian
konsul sama kakak kelas kalian atau cutting yang sudah pengalaman untuk buat skripsi. Tanyakan, di mana dapat filenya begini? Dan harus ada begininya ya. Kalau zaman dulu polos, warnanya hijau semuanya. Hijau saja. Dan tidak ada hiasannya, polos. Sejak tahun 2000 berapa itu? 2017 kalau nggak salah, saya kebetulan masih jadi kajur, berubah. Dan kebetulan yang men-setting ini Bapak Haji Mas Duki waktu itu. Dan semua disebarluaskan. Saya udah tahu dapat dari mana filenya ini. Tolong nanti kalau misalnya mau ke percetakan, mau nyetak skripsi, tanyakan, ada nggak yang model begini di percetakannya? Kalau ada, langsung kerjakan. Kalau nggak ada, cari percetakan yang lain. Ya. Dan warna disesuaikan dengan warna jurusan. HKI hijau, ATN kuning, S merah. Dan yang terakhir sistem penomoran. Untuk penomoran itu pertama penomoran halaman. Beda antara halaman bagian muka, bagian inti, dan bagian belakang. Kalau bagian muka, halaman sampul dan judul serta halaman muka lain itu tidak ditulis nomor urut sesuai dengan huruf Arab, tapi huruf angka Romawi. Jadi nanti di sini kalian bisa menemukan di halaman muka, bagian muka itu ada tulis halaman yang di sini tulisannya Romawi semua. Dan ingat ya, Romawi itu harus dimulai dari halaman sampul. Tapi tidak dikasih nomor, tapi dianggapnya ada nomornya. Jadi di sini salah ini. Ini langsung nomor 1 di halaman berapa ini? Halaman sini langsung nomor 1. Salah ini ya, tapi nomor 1 yang ini nih. Ini nomor 1. Berikutnya nomor halaman judul 2, baru yang sini 3, bukan 1 tapi 3. Dan semua halaman bagian muka itu pakai angka Romawi. Jadi sampai sini kata pengantar sebelum akhir dari halaman daftar isi. Ini kan bagian muka. Ini semuanya pakai angka Romawi. Untuk bagian inti baru nomornya nomor tulisan atau angka Arab 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Hah? Ya, angka Arab. Nah, perhatikan penulisan nomor halaman pada bagian inti dimulai dari bab 1 pendahuluan sampai dengan halaman bab 5 kesimpulan dan saran. Jadi urutannya dari bab 1. Lihat. Bab 1 ini nomor 1. Nih, perhatikan. Bab 1 nomornya nomor 1. Terus sampai terakhir bab 5 penutup saran itu masuk dalam rangkaian nomor yang ada. Semuanya terakhir nih. Sampai bab penutup. Nih, bab 5 masih tetap 84 dan 85. 86 nih bab terakhirnya. Tapi ingat pada saat menentukan posisinya, nih perhatikan posisinya apakah di atas atau di bawah. Nah, diingat. Kalau bab 1 atau ada keterangannya bab 1 atau bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, itu posisinya ada di tengah bawah. Bukan di atas, tapi di tengah bawah posisinya. Nah, baru setelah halaman berikutnya baru pindah ke kanan atas, ya. Itu aturannya. Jadi bab 1 bawah, halaman berikutnya masih bab 1 masih di kanan atas. Nah, nanti pindah bab 2 balik lagi ke bawah tengah gitu ya. Kemudian halaman slide awal bab ditulis pada bagian atas kanan berjarak 3 spasi dari margin atasnya. Jadi 3 spasi dari margin atas, 3 spasi. Hitungannya 3 spasi ya dari atas.
Nah, sekarang untuk bagian belakang, halaman bagian belakang bagaimana? Itu melanjutkan. Penulisan nomor halaman pada bagian belakang dimulai dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar indeks. Nomor urutnya dibutuhkan melanjutkan dari bagian inti. Nah, jadi halaman berikutnya daftar pustaka, kemudian ada lampiran-lampiran, dan indeks misalnya kalau ada itu melanjutkan. Jadi bukan dari awal lagi, bukan dari 1, 2, enggak, tapi melanjutkan ini 87, 88 dan seterusnya. Jadi melanjutkan dari bab 5. Dan menuliskannya dalam angka Arab. 87, 88 dan seterusnya. Ya. Nah, untuk halaman awal pada daftar pustaka, lampiran, dan daftar ini ditulis pada bagian bawah tengah dengan jarak spasi 3 dari margin bawah. Jadi tulisnya di bawah, bukan di atas. Ini di atas nih. Bukan ini. Yang benar seperti ini, daftar pustaka di bawah, ya. Bukan di atas, tapi di bawah. 2 terus sampai terakhir. Terus penomoran outline. Nah, penomoran outline. Penomoran outline menggunakan sistem penomoran sequence system. Jadi contohnya kayak begini. Bab 2 yang di sini pakai angka Romawi ya, bab 2 Romawi, bukan 2 biasa, tapi Romawi. Kemudian setelah itu pindah ke ininya, subjudulnya itu menggunakan A besar titik. A besar titik. Selanjutnya setelah ke bawahnya lagi, kalau mau misalnya terdiri dari 1.2 gitu ya, pakai kalimat huruf angka 1 titik. Kemudian di bawahnya lagi turun jadi menggunakan huruf A kecil titik. Di bawahnya lagi kalau ada menggunakan angka 1 tutup kurung. Di bawah lagi kalau masih ada pakai angka huruf A kecil tutup kurung. Terus ke bawah sampai kalau mungkin masih ada ya, silakan dijaga baik-baik itu. Ada ketentuannya ini. Nah, kalau menulis bab 1, bab 2 dan seterusnya, itu semuanya huruf besar, bukan huruf kecil. Bab BA, B2 itu huruf besar semua. Dan tidak diberi tanda titik atau koma. Jadi ada titiknya sini ya, ada titik. Ada titik kalau misalnya sudah subjudulnya A titik. Nah, baru itu pakai titik. Oke. Selesai. Silakan bagi kalian mungkin yang mau ingin bertanya, saya persilakan untuk menanyakan teknis dari penulisan skripsi ini. Saya beri kesempatan, silakan. Absen, linknya belum ada. Oke, ya, silakan. Ada yang mau tanyakan? Saya persilakan. Ya, silakan. Ya, sama, spasinya 2 spasi. Sama tidak ada ketentuan baru yang mengatur berbeda, gitu ya. 2 spasi. Ada keterangannya? Halaman awal pada misalkan Indonesia bagian bawah tengah. Jadi kalau setelahnya kalau kampusnya dapat materialnya referensinya. Halaman setelahnya itu berarti di kanan atas sama kayak di pas bagian itu. Mungkin tidak ada keterangannya ya. Di sini hanya ditulis halaman awal pada daftar pustaka. Jadi awalnya saja. Tapi tidak ada keterangan sesudahnya bisa pindah ke kanan atas. Tidak ada keterangannya. Jadi ya sementara ikuti saja dulu. Setiap menulis halaman untuk daftar pustaka, lampiran ya pakai yang normal sama kayak tadi. Harusnya begitu. Ya. Tidak ada keterangan. Hah? Maksudnya? Bukan daftar pustaka. Untuk lampiran daftar pustaka bagian belakang itu kan tidak ada keterangan
Halaman pertamanya daftar pustaka itu di bawah pasti. Tapi ada keterangan sesudahnya pindah kemana? Apakah ke atas kayak bab 1 sampai 5 atau beda? Karena ada keterangannya kan? Berarti kalau ada keterangannya ikuti dari awal. Kalau di bawah tengah ya bawa terus sampai halaman berikutnya gitu. Ya. Yang lain silakan. Ada lagi? Apa sudah paham atau bagaimana? Oke. Ya, apa Sarul? Iya, karena kan kalau kalian misalnya masuk ke Word ya, ketika menulis bab 2, kemudian tinjauan pustaka di bawahnya gitunya. Nah, begitu saya menulis kata pustaka, itu kan nanti mau enter. Nah, sebelum kalian mengetik, kan di setting dulu itunya. Paragraf, kemudian pilih spasi. Spasinya ditulis 2. Ya. Jadi kalau sudah disetting, maka nanti ketika sudah kursornya ada di tinjauan pustaka, untuk bisa dapat 4 spasi ke bawahnya, tinggal enter 2 kali. Ya kan? 2, tak 2 kan? Tak 1 kali lagi jadi 2, jadi 4. Ya itu caranya untuk mendapatkan 4 spasi, itu syaratnya. Harus ada jarak 4 spasi antara judul bab dengan subjudulnya yang di bawahnya. Itu caranya. Oke. Yang lain silakan. Ilham barangkali mau bertanya yang di Zoom. Ilham? Biar ada jojong baik. Hah? Jangan kamu lagi sibuk mengerjakan apa yang di rumahnya ini? Jaga toko barangkali. Ya? Ya. Yang hijau mana ini ya? Ini kan warna kuning emas. Yang kuning emas ini ya tidak kelihatan. Ini yang putih kalau gimana? Ininya yang ini nih. Warna kontras. Jadi ini yang hijau agak gelap, tulisannya terang. Ini kontras. Atau kalau dibalik, kalau yang backgroundnya kuning ya tulisannya hijau kan terang. Ya, ini maksudnya udah perak. Jelas? Ya, yang lain. Kalau tidak ada, maka saya akan lanjutkan sebelum kita tutup. Saya akan lanjutkan dengan penjelasan UTS. Kalau tidak ada ya. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan dengan penjelasan UTS. Oke, perhatikan. Untuk pelaksanaan UTS, sudah kalian tahu ya, akan berdasarkan tanggal berapa? 1 sampai tanggal 5. Mungkin nggak kira-kira itu dilaksanakan secara normal? Mungkin nggak? Ya dong. Nggak tahu. Masih mau tanggal 3. Kalau bilang nggak tahu kan berarti masih mungkin. Kamu datang ke kampus tanggal 3 mau? Iya. Saya juga pulang kampung gitu. Jadi beginilah. Dengan segala hormat kita kepada fakultas ya, atau dengan segala hormat kita kepada rektorat yang sudah membuat kebijakan, dengan terpaksa kami nyatakan bahwa kami tidak bisa melaksanakan UTS secara normal di kampus. Mohon maaf. Saya pribadi juga berpendapat hal yang sama. Tidak mungkin melaksanakan UTS di kampus tanggal 3. Tidak mungkin. Maka mau tidak mau, solusi terbaiknya adalah kita melaksanakan secara online 100%. Nah, dulu. Belum selesai urusannya. Ini. Nanti kalau saya baru kasih THR nilai, perhatikan. Saya baru kasih nilai THR nilai kalau nanti UASnya bersama dengan Ramadan. Nah iya kan kalau THR nilai kan berarti pas hari raya.
Ya sudah, oke ya, udah segini aja. Saya minta ya sebentar dulu, sabar. Jangan komentar dulu, dengan saya dulu. Oke, perhatikan. Jadi begini ya, berkaca pada kebijakan fakultas dan kenyataan bahwa kita tidak mungkin melaksanakan UTS secara normal melalui konsolidasi di kelas atau kehadiran di kelas, maka saya pribadi memutuskan oke dah, kita akan melaksanakan UTS secara online dengan kondisi yang berbeda dengan seperti yang sudah-sudah. Kalau yang sudah-sudah mungkin kalian masih ingat waktu semester 3, 4, 5 ketika saya yang mengampu MK, pasti tahu kan ya bahwa UTS-nya dilaksanakan secara online tapi dalam pengawasan secara offline. Nah, itu kita tinggalkan dulu saat ini. Karena UTS-nya akan dilakukan secara full online. Jadi, saya tidak akan mengawasi kalian seperti semester yang lalu. Dipantengin satu-satu, diawasi satu-satu, dan dikasih tanda tangan. Absen apa? Nilai atau kehadiran tanda tangan. Tidak saya pakai itu. Tapi saya akan menggunakan ujian online secara 100% dan ada kendala. Bagaimana Pak dengan absensinya? Nah, saya butuh absensi offline, absensi manual sebagai bukti pelaksanaan UTS saya di kelas HKIB. Karena itu nanti saya minta kalian mengisi daftar hadir untuk tanggal 3 besok. Ya. Saya minta kalian mengisi daftar hadir untuk tanggal 3 besok di absensi sekarang. Ini sekedar sebagai bukti bahwa saya sudah melaksanakan UTS pada tanggal 3 itu. Jadi tolong nanti yang hadir-hadir aja dah. Kecuali nanti yang ini nih, yang Ilham. Coba Ilham, kamu gimana caranya supaya bisa tanda tangan Ilham? Coba. Nah, coba Ilham, saya tanya dulu Ilham ini. Halo Ilham. Mana Ilham? Aduh. Nah, ini juga ini Jajang. Mana Jajang? Jajang? Halo Jajang. Saya baru ingat teman kalian yang gabung itu ada 2 di Zoom, Ilham Maulana dan Jajang Khairul Ilham. Halo Jajang dan Ilham, mana suaranya? Hadir Pak. Ya, Jajang, coba saya tanya. Kamu kan tidak bisa mengisi absensi manual ini. Mau diwakilkan ke siapa? Coba. Boleh diwakilkan, Pak? Ya, bukan tidak bisa ngisi ini kan? Kenapa? Mau diwakilkan ke siapa? Coba. Ke Dedi, Pak, Dedi. Dedi siapa? Dedi siapa? Oh, Dedi itu tuh. Dedi Irwanto, Pak. Ya, Hah? Dedi Irwanto. Dedi Irwanto ya, ya oke. Tolong Dedi nanti tanda tangannya ke Jajang Ilham ya. Terus yang Ilham mana Ilham mana? Oh dari tadi udah jawab ini Ilham. Ya sudahlah nanti tolong Ilham diwakilkan ke kosmanya siapa? Ada Pak Ilham Pak. Oh ya Ilham. Kenapa Pak? Anda mau diwakilkan oleh siapa untuk tanda tangan ini? Oleh Syahrul Pak. Syahrul. Oke, Syahrul ya tolong ya. Jadi ini maksudnya untuk bukti saya manual, bukti manual saya untuk kehadiran absen UTS-nya MK bimbingan skripsi ya. Baik Pak. Oke ya, sudah. Oke, baik nanti sambil ini putar ya. Isi tanda tangan 2 kali untuk absensi UTS MK bimbingan skripsi. Silakan ayo, bawa ini. Mansur. Yo, putar nanti semuanya biar dapat. Oke, baik. Berikutnya saya sampaikan. Oke, perhatikan dulu ya. Perhatikan sambil berjalannya absen. Saya sampaikan bahwa nanti untuk UTS yang akan datang,
ujiannya berbeda dengan ujian-ujian sebelumnya yang sudah pernah kita lalui di semester 3, 4, dan 5. Termasuk juga berbeda dengan UTS MK bimbingan skripsi seperti saya pernah ampuh di tahun 2021. 2020. Karena saya pernah mengampu MK ini tahun 2020. Tahun itu, tahun 2020, saya ujian UTS-nya dengan model soalnya itu multiple choice. Jadi pilihan ganda. Nah, untuk sekarang agaknya susah karena tidak ada pengawasan. Jadi, saya mendingan soal untuk UTS kali ini modelnya analisis, membuat prediksi. Jadi kalian begini, saya tampilkan satu masalah. Nah, kira-kira masalah ini jalan keluarnya menurut kalian itu bagaimana? Jadi semua soalnya pasti esai, bukan multiple choice, tapi esai. Dan untuk esai biar tidak repot riweh dengan urusan pengawasan, saya ubah dari multiple choice menjadi analisis. Jadi ini istinya open book, tapi kalian menganalisis dari pengetahuan yang kalian ketahui tentang tema tertentu, lalu gunakan untuk menganalisis masalah yang ada di soal. Itu ya. Satu permasalahan banget, Pak. Iya, satu masalah. Tidak mungkin dua, masih satu. Satu soal, satu masalah. Oleh karena itu, materi kita kan dari awal sampai hari ini itu ada 6 materi. Maka dari itu soalnya nanti saya akan prediksi sekitar antara 10 sampai 15. Jadi satu masalah itu satu soal berarti sekitar 10 soal. Jadi 10 masalah. Nanti silakan kalian analisis, kalian kaji, prediksi kira-kira gimana solusinya. Gitu ya. Jadi nanti akan saya umumkan pada 1 minggu sebelum UTS mengenai jumlah soalnya dan juga sistemnya. Dan untuk durasinya atau waktu pelaksanaan UTS-nya ya sama seperti jadwal. Jadi jam 15.50 sampai 1 jam. Jadi 16.60 ya. 15.50 sampai 16.50. 1 jam. Saya kasih waktu untuk kalian untuk mengisi UTS dengan jatah 1 jam. Karena menyangkut panjangnya waktu pengisian soal. Saya memahami, jadi oke lah, saya kasih waktu 1 jam aja dah. Jadi 15.50. Hah? Dari pagi, Pak. Oh. Ya mana soalnya 1 jam gimana itu bicara? Memaklumi, Pak. Ya iya. Pak. Maklumi, makanya 1 jam. Kalau tidak saya maklumi, cuma 50 menit, cuma 30 menit, gitu ya. Kayak biasanya UTS kemarin-kemarin tuh. Cuma 40 menit. Hah? Itu belum ada durasinya, Ya, pokoknya intinya kalian harus mengabaikan kewajiban kegiatan yang lain untuk sekedar ikut UTS dulu pada hari Rabu tanggal 3 jam 15.50. Jadi tolong kalau ada jadwal ngabuburit lewatkan dulu dah. Kalau ada jadwal ngisi kultum bilang saya ada jadwal ujian. Jadi lewatkan dulu. Ya. Tolong diabaikan dulu yang lain-lainnya. Khusus pada tanggal 3 ikut ujian dulu. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Cukup 16.50. Saya tidak ditawar lagi, harga pas sudah ini. Ya, harga pas. Jadi kalau jam 16.50 kalian belum submit, ya udah keluar nanti. Tidak ada nilai yang masuk. Udah boleh. Harus jam 16.50 sudah selesai. Waktu 1 jam sudah cukup untuk menjawab soal UTS sebanyak kurang lebih 15 soal. Ya. Ya kurang lebih, bisa jadi kurang. Makanya antara 10 sampai 15.
Ya terserah oleh tampilan ya. Oke itu ya. Sekedar mengingatkan supaya kalian siap dari sekarang. Oke, siap dari sekarang. Oke, sudah berjalan sampai di mana? Absennya sampai di mana? Tuh. Pegangin aja. Yo, cepat. Ilham, mungkin ada yang mau ditanyakan Ilham atau Jajang? Silakan. Ada yang mau ditanyakan Ilham? Mungkin dicukupkan saja, Pak. Cukup. Tidak ada pertanyaan? Cukup, Pak. Jajang, gimana Jajang? Cukup Pak, cukup. Hah? Cukupin saja Pak. Apa? Cukup. Oh iya, oke. Sudah belum itu? Ayo, namanya absennya sudah. Kalau sudah bawa sini. Sudah absen? Kalau sudah bawa sini ya. Dah sini, yuk. Ya sudah sini, yuk. Cepat. Ya, oke. Cukup. Dan sebelum saya akhiri, saya akan cross check dulu ya absensi yang ada di Google Form untuk mengecek kepastian siapa yang sudah mengisi absensi. Oke. Yang pertama Ahmad Haitami ada? Ila Maulana ada. Kamalia Ihsani. Syabina. Amalia. Dezan. Marwan Prasetya. Cikal Amelia. Emriko. Lisa. Puzi Ayu. Ranti. Febianti. Syahrul Ramdhani. Rusita. Dedi Irwanto. Azais. Elsha. Imam Muzaki. Marsanda. Mansur. Hendar. Vera. Siti Rahma. Rifal. Sevia. Aida. Sri Hardianti. Ada ya? Yang belum dipanggil? Mana Dina? Ada nama kamu enggak ada? Saya Pak belum Pak. Tuh, kok belum absen Jajang ya? Kenapa belum absen Jajang? Tadi keluar Pak, lupa itu linknya keburu hilang Pak. Ini kamu nih sudah buka nih. Dina kenapa udah ada Dina? Ada ya? Oh, sebentar. Kok lu Dina Agria mana Dina? Dina Agria. Enggak ada Dina ya? Kok bisa? Bentar, pelan satu-satu.
Oh ya ada ya. Setelah Aida sebelum Sri Hardianti ya oke. Ada lagi yang belum tercover, belum masuk? Jajang sudah siap sayang Jajang? Ayo karena setelah selesai kuliah saya tutup. Ayo Jajang cepat Jajang. Oke, baik, saya kira cukup ya perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih. Semoga nanti pada saat ujian tanggal 3 April kalian bisa mengerjakan dengan baik dan lancar tanpa ada halangan apapun. Dan tolong ingat nanti pada saat UTS akan ada link absensi lagi sebagai bukti bahwa kalian sudah mengikuti UTS secara online. Jadi ada absen lagi ya untuk mendampingi bukti kehadiran kalian. Baik, saya kira cukup dan mari kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sampai bertemu di UTS yang akan datang. Dan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi